Ilmu pelet adalah ilmu yang sering diburu orang, di antaranya oleh mereka yang sulit bertemu jodoh, usaha selalu rugi, dan peruntungan negatif. Dalam ilmu pelet Maronge lebih dikenal sebagai pemikat asmara. Ilmu pelet ini didasari oleh ilmu yang berasal dari ajian si Kukuk Mudik, milik Mbah Gabug yang terkenal. Pelet Maronge memang dahsyat dan selalu diburu orang yang memerlukan. Pelet ini yakini paling ampuh dalam memikat asmara lawan jenis. Ritual memperoleh pelet Maronge pun unik, yakni dengan ziarah ke makam Mbah Gabug, lalu berendam di sungai Cirutung dan membuang pakaian dalam. Bila ditelusuri lebih jauh, ajian si Kukuk Mudik berasal dari legenda keramat Maronge. Maronge sendiri sebenarnya nama sebuah desa di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Lokasinya di sebuah bukit yang berada di Jalan Raya Tolingas dan Cijengjing, berbatasan dengan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan juga dekat Bendungan Jati Gede. Menuju lokasi harus melalui jalan setapak yang cukup menanjak. 100 meter kemudian terdapat komplek pemakaman umum Desa Maronge. Di dalamnya terdapat 3 bangunan. Salah satunya paling dikeramatkan karena diyakini kuburan Karuhun sebagai ujung dari asal-usul ilmu pelet Maronge. Tiada lain adalah makam Mbah Gabug, Mbah Stayu, Mbah Naibah, dan Mbah Naidah. Mbah Gabug adalah wanita yang ayu, asal Mataram yang bermukim di Kampung Babakan, dekat keramat Maronge sekarang. Di sanalah Mbah Gabug dahulu tinggal bersama 3 saudara wanitanya, Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah. Keempat bersaudara dianugerahi parasi yang ayu, bahkan kecantikannya mereka terkenal ke penjuru negeri, sehingga tidak sedikit saja pangeran atau raja dan pemuda yang terpikat. Setiap hari selalu saja ada yang berziarah ke lokasi itu, kecuali Selasa. Peziarah tampak membludak bila malam Jumat Kliwon tiba. Saat itulah ritual nyacap ajian ilmu pelet Maronge dilakukan. Terkadang pengunjung mencapai ratusan orang. Bahkan suatu kali pernah mencapai 1000 orang ketika Jumat Kliwon bertepatan dengan bulan Mulud. Namun entah kenapa 4 gadis ayu rupawan ini senantiasa melajang, dan itu pula yang mengundang rasa penasaran. Tersebutlah seorang raja bernama Gubangkala yang mengutus patih diiringi oleh bala tentara untuk menemui dan melamar paksa Mbah Gabug. Tapi niat buruk itu tercium. Mbah Gabug selalu bersemedi dan menyerahkan segenap kesaktiannya. Menghadapi kepongahan sang patih, Mbah Gabug tetap tenang. Ia menyatakan bersedia dipersunting Raja Gubanggala, namun dengan satu syarat. Syaratnya adalah Gubanggala sanggup mengembalikan kukuk atau sejenis buah labu air yang dibawa arus deras Sungai Cirutung yang bermuara di Sungai Cideres. Ketika rombongan tiba di gerbang dusun Babakan, mereka semua tertidur karena disirep Mbah Gabug. Tak berapa lama mereka dibangunkan kembali. Sang patih yang congkak tak menyadari apa yang menimpa mereka dan pasukannya. Ia tetap bersikeras menyampaikan permintaan raja dan meminta Mbah Gabug sudi dipersunting Raja Gubangkala. Mendapat tantangan itu, patih kembali menghadap Gubangkala. Sang raja yang angkuh itu pun bersedia meladeni tantangan kekasih hatinya, yaitu Mbah Gabug. Di sisi Sungai Cirutung, 4 wanita ayu itu menyaksikan kesaktian Raja Gubangkala. Mbah Gabug melempar buah kuku ke sungai dan hanyut di bawah air deras. Gubanggala menyerahkan kesaktiannya untuk menarik kembali buah kukuk itu sehingga melawan arus. Namun, hingga seluruh kesaktiannya terkuras, buah itu tak kunjung kembali. Ia pun akhirnya mengaku kalah sambil meminta Mbah Gabug untuk menarik buah kukuk yang hanyut itu. Mbah Gabug dengan tenang mengeluarkan locan atau selendang yang dijuluki Cindewulung itu dan mengibaskannya 3 kali. Sungguh menakjubkan ketika buah kukuk yang telah hanyut di bawah arus itu kembali dan akhirnya loncat ke sebuah batu cadas yang berbentuk meja.
Hingga kini batu cadas itu dikenal dengan nama Cadas Meja dan masih bisa disaksikan di kampung Parunggawul, Desa Bonang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan lokasi keramat Maronge. Namun, upaya menaklukkan dan mempersunting Mbah Gabug dan ketiga saudaranya itu terus berulang. Namun mereka selalu menang dan tetap ingin melajang. Konon, itu semua berkat selendang sakti berjuluk Cindewulung. Hingga suatu ketika Mbah Gabug pergi tanpa pamit. Selama 3 tahun 41 hari Mbah Gabug menghilang. Ketika saudaranya mencari-cari hingga sampai ke suatu hutan lebat. Di sana Mbah Gabug ditemukan dalam keadaan tafakur, bahkan seperti sudah hendak meninggal. Dan pada saat bersamaan terdengarlah suara gaib. Suara itu memerintahkan 3 adik Mbah Gabug untuk mencari Kilaja Susu Munding atau buah mirip melinjo yang berbentuk seperti pentil kambing. Buah itu diperuntukkan sebagai obat dari Mbah Gabug. Mereka pun menemukannya dan ramunya diminum kepada Mbah Gabug. Perlahan Mbah Gabug sembuh, tapi terdengar lagi suara gaib. Kali ini empunya suara memperkenalkan diri dengan nama Haji Putih Jagariksa, penunggu Gunung Gede. Kemudian Mbah Gabug menyuruh ketiga adiknya menggali tanah bekas Mbah Gabug dahulu ditemukan terbaring. Setelah selesai, Mbah Gabug masuk ke dalam dan meminta ketiga adiknya untuk menutup lubang dengan rengge atau sejenis ranting bambu haur. Setelah itu ketiganya disuruh untuk pulang. Karena penasaran dengan apa yang dilakukan kakaknya, ketiga saudaranya itu kembali ke tempat itu menjelang tengah malam. Dan mereka sungguh terkejut ketika dalam tempat itu terlihat merong atau cahaya memancar. Akan tetapi tubuh Mbah Gabug tidak terlihat lagi. Akhirnya nama itu hingga kini disebut dengan Maronge, berasal dari kata merong dan rengge. Dan sejak itu pula tempat itu dikeramatkan dan dikunjungi banyak orang yang mengalami kesusahan. Untuk mendapatkan ilmu pelet Maronge harus dengan mengikuti ritual yang berpuncak pada malam Jumat Kliwon. Ritual itu disebut nyacap ajian atau cara memperoleh ajian. Biasanya, sejak Kamis siang para penjara sudah mendatangi. Mereka datang dari berbagai tempat menjelang tengah malam. Mereka melakukan tawasul sambil mengungkap hajat masing-masing di sekitar makam Mbah Gabug dengan pemimpin kuncen. Saat tengah malam, mereka berbaris dan berjalan menuju Sungai Cirutung. Jaraknya sekitar 400 km dari makam keramat Maronge. Dalam keadaan gelap malam, mereka bergerak melintas jalan Tolengas, Cijengjing, menyusuri jalan setapak hingga mencapai Sungai Cirutung yang lebarnya 50 meter. Seluruh peserta turun ke sungai yang airnya tidak terlalu dalam sambil mandi dan berendam. Mereka membaca mantra yang diberikan kuncen diiringi ungkapan agar tercapai segala keinginan. Acara berendam ini merupakan ritual yang paling penting dalam proses mendapatkan ilmu pelet Maronge. Dan hingga mendekati akhir prosesi, mereka diharuskan melepaskan pakaian dalam, lalu dihanyutkan ke sungai itu. Konon ritual buang pakaian dalam itu sebagai bentuk membuang segala kesialan. Selepas itu, prosesi mengacap ajian itu pun selesai. Ketika keluar dari sungai, para peserta menganggapnya sebagai masuk babak dalam kehidupan baru. Ada semacam semangat dan keyakinan yang tumbuh. Kalau ingin jodoh, mereka menjadi percaya diri. Kabarnya, ketika berada di dalam air itu, seorang yang beruntung kerap menemukan jodohnya seketika di tempat itu pula. Misalnya, entah kenapa tiba-tiba seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, biasanya berkenalan dengan pasangannya.